Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya yang luhur. Hari ini kita bisa merayakan satu peristiwa iman, yakni perayaan Sumpah Selibat bagi kedua saudara kita. Kita percaya bahwa dalam terang kebijaksanaan dan pertolongan yang datang dari Allah, kedua saudara kita ini akan melaksanakan Sumpah Selibat. Mereka semakin sadar untuk selalu mencari kebijaksanaan Allah sebagai pilar penyokong pelayanan mereka di tengah sesama. Dan dengan keleluasaan cinta bekerja sama dengan Tuhan yang telah memanggil mereka. Maka marilah dalam suasana penuh penyerahan kepada kehendak Tuhan, kita berdoa agar mereka yang hendak bersumpah selibat dikuatkan dan dikuduskan oleh Allah. Kita awali perayaan sukacita ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka. Cinta Tuhan cemerlang hari ini, bagai mentari menyinari semesta. Seperti dikatakan dalam komentar pembukaan tadi, hari ini kita merayakan satu peristiwa yang istimewa. Kedua adik kita, saudara kita, sebelum mereka ditabiskan menjadi diakon, harus bersumpah selibat, meninggalkan segalanya demi satu tugas mulia demi kerajaan Allah. Kedua saudara kita dalam situasi yang istimewa. Ya. Lalu tabisan diakonnya tanggal 6 Agustus, Yesus dimuliakan di atas gunung Tabor. Ya. Mari saudara-saudari kita kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kedua saudara kita berani mengambil keputusan untuk berada di jalan yang menurut orang di luar lingkaran kita ini jalan tidak normal, pilihan yang tidak normal.
tetapi kita percaya Dia yang telah memulai karya baiknya dalam diri kedua saudara kita dan juga dalam diri setiap kita akan menyelenggarakan dan pada akhirnya menyelesaikannya juga. Mohon kerahimannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Bapa kami yang Maha Mulia, Engkau memanggil manusia untuk menyerahkan diri kepadamu dan mengabdi sesama dengan sepenuh hati. Kami mohon, bantulah saudara-saudari kami, saudara-saudara kami yang hari ini akan bersumpah setia untuk mempertaruhkan hidup seutuhnya kepadamu dan kepada sesama. Kuatkanlah mereka agar janji setia yang mereka ikrarkan hari ini dapat mereka hayati dan amalkan dalam hidupnya. Dan semoga oleh karya mereka semakin banyak orang yang percaya kepadamu dan memperoleh keselamatan yang Kau janjikan lewat Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan kita dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Karena kesalahan dan dosamu sangat banyak, maka aku telah memukul engkau. Tetapi aku akan memulihkan kemah Yakub. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia demikian, beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel, penyakitmu sangat parah, lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu, tiada obat untuk bisulmu. Mengapa engkau mengadu karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu besar jumlahnya, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub
dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabbi, Engkaulah Nakala, Engkaulah Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersumpah selibat hari ini yang dicintai oleh Tuhan. Tema yang disodorkan itu adalah "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Saya siapkan khotbah ini 7 halaman. Saya akan bacakan dalam 7 menit. Saudara-saudaraku yang terkasih, kedapatan merasa kurang, kehabisan, dan tidak punya apa-apa dalam siara hidup setiap orang adalah satu pengalaman yang sangat manusiawi. Memiliki sesuatu dan tidak punya sangat tergantung pada kemauan orang untuk secara kreatif dan berinisiatif bekerja dan berusaha supaya hidup yang rasa-rasanya sulit dihadapi menjadi enteng, menggembirakan, dan hidup ini minimal layak untuk dilakoni. Realitas lain yang selalu mewarnai hidup seseorang ketika dia perlu memiliki sesuatu dalam tanda kurung miskin, nampak dengan jelas cara membawa diri, enggan untuk mengatakan sesuatu seolah-olah tidak mengerti konteks atau topik pembicaraan. Kalau boleh pinjam kata-kata Romi itu, kelihatan macam gagal fokus. Sengaja karena mau ngomong tidak punya apa-apa, takut bilang, "Kau siapa?" Juga ketika berjalan ataupun duduk membungkuk, tunggu. Nasihat rohaninya banyak
calon imam mungkin tidak jadi uskup ini. Ketika masih frater sopannya tampil, kita suruh apapun oke. Tapi sudah jadi imam, kalau imam, saya imam. Kita menghayati imamat dalam konteks ini, saya pikir tidak akan membuahkan sesuatu. Berarah secara perlahan menuju kepada kekaburan lalu kehancuran. Saudara-saudariku yang terkasih, memang sekarang hanya Tuhan saja yang satu-satunya dapat diandalkan. Hanya Dia saja yang dapat menyembuhkan. Ternyata Tuhan tidak melupakan yang lain dikatakan. Itu masih dalam keadilan Allah. Betapa tidak, katakan dalam bacaan tadi, ibarat penyakit, boroknya sudah membusuk, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Syukurlah Allah itu, Allah membenci sifat kaum Farisi dan ahli Taurat, juga termasuk kita, karena kita sering berdosa. Namun Allah, kita percaya, tidak pernah membenci orang-orang berdosa. Bahkan itulah prioritas Yesus tergantung di kayu salib, supaya memanggil setiap orang menyembahnya, mengalami keselamatan dan menyembahnya dalam roh dan keselamatan, dalam penyerahan diri yang total kepada Allah dan dalam kerendahan. Saya berkhotbah di sini bukan sudah mampu, juga berantakan bagaimana mengekspresikan hidup selibat dan bagaimana supaya tubuh berkembang. Itu imamat bisa menggembirakan hati Tuhan dan orang lain, bukan perkara mudah. Saudara-saudara yang hendak bersumpah selibat diminta untuk tampil. Frater Elfridus Patni Bongo. Saya hadir. Frater Ferdinandus Maulwaku. Saya hadir. Rekan-rekan imam, para frater, kedua adikku yang berbahagia. Setiap orang dipanggil, setiap orang beriman dipanggil untuk mengimani Allah, dipanggil untuk menyerahkan diri secara utuh kepada penyelenggara Tuhan. Selibat dalam konteks kita adalah sebuah bentuk panggilan hidup. Dalam konteks ini selibat memiliki makna penyerahan hidup, pembaktian hidup yang murni dan total kepada Tuhan demi kerajaan Allah. Supaya penyerahan diri ini, pembaktian diri ini membuahkan hasil, maka setiap orang terpanggil dan terpilih harus mengenakan keutamaan-keutamaan Kristus, penuh cinta kasih, rendah hati, dan rela berkorban. Dengan demikian, kita akan menjadi altar-altar Kristus untuk melayani gerejanya yang sedang bersiar. Kamu berdua dengan menyatakan ya saya hadir, artinya mau dengan tegas menyerahkan diri secara utuh dan total kepada Tuhan untuk melayaninya dan umat kesayangannya. Semoga Tuhan yang telah memulai karya terindah dalam diri akan menyelesaikannya
Sebagai Ketua Union, perkenankanlah saya bertanya. Bersediakah kamu tetap setia pada keputusan yang kamu ambil untuk melayani Kristus dan gereja dalam kalangan klerus diosesan Kuskupan Wetabura? Saya bersedia. Bersediakah kamu menanggung segala konsekuensi putusan ini, mematuhi serta melaksanakan segala ketentuan gereja sehubungan dengan martabat yang dipercayakan kepada kamu? Saya bersedia. Saya yakin segenap umat bergembira, sahabat-sahabat menghadiri sini bergembira dan bersyukur atas keputusan ini. Semoga apa yang telah Tuhan mulai dalam dirimu, kelak Ia menyempurnakannya juga berkat rahmat-Nya yang kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum diperkenankan menerima tabisan suci, gereja menginginkan agar para calon membuat pernyataan di bawah sumpah bahwa keputusan ini diambil dengan bebas, bahwa calon bersedia menanggung segala risiko dari panggilan hidup yang telah dipilihnya, bahwa calon menerima kewajiban selibat sebagai konsekuensi martabat yang dipercayakan kepadanya. Bersediakah kamu berdua menerima dan melaksanakan keputusan gereja ini? Saya bersedia. Jika demikian, ucapkanlah janjimu dan sumpahmu sesuai tuntutan gereja. Yang bertanda tangan di bawah ini, Frater Elfridus Patibombo, asal Keuskupan Wetabula, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Uskup agar diperkenankan menerima tabisan suci setelah mempertimbangkan secara saksama dan mengambil keputusan dengan saya berjanji seraya bersumpah bahwa saya menerima tabisan suci dengan sukarela berdasarkan pilihan bebas, tidak karena suatu paksaan atau ancaman kekerasan atau karena ketakutan. Saya tahu dan sadar mengenai kesulitan dan tanggung jawab berat yang terpadu dalam martabat diakon dan imam. Saya bersedia memikul dan menerimanya sepenuh hati, dan dengan bantuan Allah saya akan menghayati tabisan suci itu sepanjang perjalanan hidup saya. Bahwa saya percaya dan yakin sesungguhnya bahwa tabisan suci menuntut dari saya penghayatan hidup selibat. Oleh karena itu, dengan bantuan Allah, saya bersumpah akan menghayati hidup selibat dalam kehidupan diakonat dan imamat saya. Bahwa saya dengan tulus hati akan mematuhi norma-norma hukum gereja dan segala petunjuk dan perintah dari pimpinan gereja yang berwenang. Saya berjanji untuk sedapat mungkin memberikan teladan yang baik bagi orang lain, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam tutur kata dan tingkah laku, sehingga saya pun diperkenankan menikmati ganjaran yang dijanjikan Allah.
Demikianlah saya berjanji dan bersumpah dan demi Injil suci Allah ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah menganugerahkan kepada saudara kekuatan dan semangat untuk tetap berkenan dalam janjimu ini. Amin. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Frater Ferdinandus Mawawaku, asal Keuskupan WT Bulang, setelah melakukan permohonan kepada Bapak Uskup agar diperkenankan menerima tabisan suci, setelah mempertimbangkan secara saksama dan mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab, saya berjanji seraya bersumpah bahwa saya menerima tabisan suci dengan sukarela berdasarkan pilihan bebas, tidak karena suatu paksaan atau ancaman kekerasan atau karena ketakutan. Bahwa saya tahu dan sadar mengenai kesulitan dan tanggung jawab baru dalam martabat diakon dan imam. Saya bersedia memikul dan menerimanya sepenuh hati. Dan dengan bantuan Allah, saya akan menghayati tabisan suci ini sepanjang perjalanan hidup saya. Bahwa saya percaya dan yakin sesungguhnya bahwa tabisan suci menuntut dari saya penghayatan hidup selibat. Oleh karena itu, dengan bantuan Allah, saya bersumpah akan menghayati hidup selibat dalam kehidupan diakonat dan imamat saya. Bahwa saya dengan tulus hati akan mematuhi norma-norma hukum gereja dan segala petunjuk dan perintah dari pimpinan gereja yang berwenang. Saya berjanji untuk sedapat mungkin memberikan teladan yang baik bagi orang lain, baik dalam pelaksanaan maupun dalam tutur kata dan tingkah laku, sehingga saya pun diperkenankan menikmati ganjaran yang dijanjikan Allah. Demikianlah saya berjanji dan bersumpah demi Allah dan demi Injil suci Allah ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah menganugerahkan kepada saudara kekuatan dan semangat untuk tetap berkanjang dalam janjimu ini. Amin. Saudara-saudara terkasih, Tuhan selalu mencintai orang yang memberi dengan rela hati dan gembira. Sebagai orang pilihannya, saudara-saudara telah menikmati sentuhan kasih Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Sapaan dan panggilan Tuhan telah kamu dengarkan melangkah di lorong-lorong yang Tuhan tunjukkan. Jawaban terakhir terhadap bisikan Tuhan baru saja kamu berikan dengan hati yang rela dan gembira. Segenap umat Kristiani turut bergembira dan bersyukur kepada Tuhan atas jawabanmu. Sekarang saya mengajak saudara-saudara untuk membubuhkan tanda tangan saudara pada naskah sumpah selibat yang telah saudara ucapkan tadi di hadapan Tuhan sebagai ungkapan tekadmu untuk tetap berusaha dan setia berkanjang dalam menghayatinya seumur hidup saudara masing-masing.
percaya, kami mohon terimalah ucapan syukur kami dari istimewa rahmat yang telah Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang telah bersumpah setia kepadamu. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." bersama Santo Yosef mempelainya yang tulus hati, bersama para rasul, bersama Santo Yohanes Maria Vianney yang kami peringati hari ini, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Batang gelaga yang sedang terkulai tidak akan pernah dipatahkannya, dan sumbu yang sedang berkedip-kedip tidak akan pernah dipadamkan. Maka berbahagialah kita diundang ke dalam perjamuan. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Amin.
yang telah mereka ikrarkan hari ini, sungguh-sungguh mereka hayati dan amalkan dan hidup dalam hidupnya, dan semoga oleh karya mereka membawa banyak orang percaya dan memperoleh penebusan berlimpah. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat malam semua. Pertama, selamat dan propsiat untuk kedua pater yang sudah ikrarkan sumpah setia hari ini. Kedua yang menghormati rekan-rekan imam dan pater, terima kasih terutama karena undangan yang bertelepon juga mendadak untuk acara malam ini. Dan serta-Mu juga. Semoga Allah memperkuat iman saudara supaya dapat mengusahakan amal bakti yang suci. Amin. Semoga Allah membimbing tingkah laku saudara supaya saudara dapat mengusahakan suasana damai penuh kasih sayang. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian, kedua saudara kita yang bersumpah setia hari ini, persiapan untuk tabisan diakon, semua orang yang telah mendukung karya pelayanan kita, oleh dukungan doa Maria Bunda selalu menolong kita, dilindungi, dipimpin dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku sekalian, perayaan Ekaristi Sumpah Selibat kedua adik kita sudah selesai. Syukur kepada Hiduplah dalam damai Tuhan, kita semua diutus. Amin. Mari berbahagia para saudara yang bersedia, mari harus temani beliau. Penting itu penting. Maka sarung dan pedas. Ini kan hati-hati ya, terlalu besar ini.